Tiket ludes terjual, Stadion King Abdullah dipastikan memerah. Duel adu taktik Sintayong dan Mancini, siapakah yang akan menang? FIFA tiba-tiba memuji Sintayong dan skuad timnas Indonesia, bikin negara tetangga iri. Roberto Mancini tandai 4 pemain timnas Indonesia ini jelang laga Jumat nanti, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. FIFA tiba-tiba memuji Sintayong jelang pertandingan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong menjadi sosok pelatih yang sangat dicintai masyarakat tanah air karena mampu menghadirkan segudang prestasi bagi timnas Indonesia. Meskipun belum menghadirkan trofi bergengsi, tetapi Sintayong berhasil mengangkat level permainan timnas Indonesia. Bukan hanya itu saja, prestasi tersebut disempurnakan dengan perubahan karakter para pemain skuad Garuda menjadi lebih berani. Selain itu, fondasi timnas Indonesia pun kini diisi dengan pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand hingga Rizky Ridho. Kondisi ini membuat timnas Indonesia bisa memiliki tim yang kuat dan tangguh selama beberapa tahun ke depan. Prestasi tersebut mendapatkan perhatian khusus dari FIFA, yang juga memberikan julukan baru untuk pelatih asal Korea Selatan tersebut. FIFA tentu saja tidak sembarangan memberikan julukan tersebut, karena Sintayong benar-benar membuktikannya di atas lapangan. Di bawah arahan Sintayong, posisi timnas Indonesia naik sebanyak 42 peringkat dalam ranking FIFA. Selain itu, skuad Garuda juga berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih membanggakannya lagi, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga. Sementara rival-rivalnya seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand harus gugur di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Prestasi tersebut melengkapi pencapaian sebelumnya ketika Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Padahal timnas Indonesia ketika itu diragukan bisa lolos, mengingat lawan yang dihadapi di fase grup sangat kuat, yakni Jepang, Irak, dan juga timnas Vietnam. Di level junior, Sintayong sukses juga membawa timnas Indonesia U23 lolos hingga ke babak semifinal. The History Maker alias pembuat sejarah. Inilah julukan yang didapat Sintayong setelah 4 tahun menjabat sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Julukan itu datang bukan tanpa alasan, mengingat kehadiran juru taktik asal Korea Selatan itu telah memberikan dampak signifikan bagi perkembangan sepak bola di negara Asia Tenggara tersebut. Saat pertama menjabat sebagai pelatih pada September 2021, Indonesia masih berada di peringkat ke-175 sebelum melejit ke posisi ke-133 berdasarkan rilis peringkat bulan Juli tahun ini. Keberhasilan Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini belum termasuk pencapaian luar biasa lainnya di kelompok umur, ketika membawa Indonesia finish sebagai semifinalis di Piala Asia AFC U23 2023. Tulis FIFA dikutip dari laman resminya. Sementara itu, timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Arab Saudi. Pertandingan melawan Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City pada Jumat nanti. Berikutnya, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 10 September mendatang. Pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini sempat memuji 4 pemain timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 lalu. Terkini keempat pemain tersebut turut dibawa pelatih timnas Indonesia Sintayong jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 4 pemain Garuda yang pernah menjadi sorotan Roberto Mancini adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Nathan Joaon, dan juga Ivar Jenner. Mereka mendapatkan pujian langsung dari mantan pelatih Manchester City dan juga timnas Italia itu. Mancini memberikan pujian setelah menyaksikan timnas Indonesia U23 melawan Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 yang digelar di Qatar pada bulan Mei lalu. Tenaga ahli Menpora bidang potensi pemuda dan diaspora, Hamdan Hamidan, saat itu menanyakan kepada Roberto Mancini dan juga asistennya
Fausto Salsano, tentang pemain timnas U23 yang menonjol. Nomor 7 adalah Marcelino Ferdinand. Nomor 10 adalah Justin Hubner. Nomor 6 adalah Ivar Jenner. Dan nomor 23 adalah Nathan Joaon. Duel antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi bakal menjadi adu taktik antara pelatih Sintayong dengan Roberto Mancini. Duel ini penting buat kedua pelatih demi mendapatkan start yang manis di ronde ketiga kualifikasi. Bagi Sintayong sendiri, laga ini menjadi pertemuan pertamanya dengan Mancini. Lantas seperti apa perbandingan antara Sintayong dan juga Roberto Mancini? Ibarat bumi dan langit, gaji Sintayong dan Mancini sangat berbeda. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Mancini menerima gaji 30 juta euro atau setara 496 miliar per tahun. Sementara gaji Sintayong dikabarkan mendapatkan gaji 1 juta USD per tahun atau setara 15,7 miliar dari PSSI. Tetapi secara hasil yang diberikan Mancini dan Sintayong masuk kategori sama. Barometer hasil yang diberikan Mancini dan Sintayong masuk kategori sama tentu diukur dari perjalanan mereka bersama timnas yang dilatih terakhir, serta hasil dari laga-laga terkini. Mancini dan Sintayong sama-sama terhenti di babak 16 besar Piala Asia 2023. Bagi Sintayong ini adalah hasil fenomenal karena menjadi kali pertama Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia. Sementara bagi Mancini, hasil ini adalah kegagalan besar karena targetnya membawa Arab Saudi menjadi juara Piala Asia 2023. Dari 4 pertandingan terakhir setelah Piala Asia 2023, Mancini membawa Arab Saudi tidak terkalahkan dengan catatan 3 kali menang dan sekali kalah. Sementara timnas Indonesia dalam 5 laga terakhir meraih 3 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kekalahan. Sehingga secara hasil Mancini dan Sintayong masuk kategori sama. Sementara itu pada laga krusial Jumat besok, skuad Garuda tidak akan berjuang sendiri menjamu tim tuan rumah Arab Saudi. Karena warga negara Indonesia yang berada di Jeddah, Arab Saudi dipastikan akan menyerbu Stadion King Abdullah Sports City Jeddah. Stadion berkapasitas 62.345 tempat duduk tersebut dipastikan memerah menjelang laga besok. Seperti diketahui, Federasi Sepak Bola Arab Saudi resmi menjual tiket pertandingan Arab Saudi melawan timnas Indonesia. SAFF pun membuka dana khusus untuk supporter timnas Indonesia. Menariknya, harga tiket yang dijual ini justru jauh di bawah harga laga kandang timnas Indonesia untuk menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 10 September mendatang. Harga termurah yang ditawarkan hanya Rp15 atau setara Rp41.000. Harga termahal dipatok dengan harga Rp500 atau setara dengan Rp2 juta. Seperti diketahui, animo supporter timnas Indonesia ini memang seringkali menghebohkan suatu negara di mana timnas Indonesia berlaga. Fans timnas ini memang seringkali membanjiri stadion lawannya, sehingga hal ini menjadi hal yang sangat menarik bagi tim tuan rumah yang menjadi tempat pertandingan timnas Indonesia. Tidak sedikit pula tiket yang disediakan panitia pertandingan kadang tidak tercukupi untuk menampung animo gila supporter merah putih ini. Hal tersebut dapat dirasakan saat timnas Indonesia mengikuti Piala Asia U23 2024 di Stadion Jassim bin Hamad, Qatar. Saat itu timnas Indonesia melakukan pertandingan melawan Qatar sebagai tuan rumah dan dihadiri oleh ribuan supporter Indonesia. Antusiasme para penggemar yang terus berlanjut membuat media asing terheran-heran. Pasalnya, supporter Indonesia menjadi satu-satunya supporter yang paling ramai di Qatar saat itu. Sehingga hal tersebut membuat media asing meliput antusiasme supporter Indonesia karena kagum dengan aksi fans Garuda yang memiliki semangat tinggi dalam mensupport tim kebanggaannya. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kick Off Football.